A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina, sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa. Opo mafazan, tempat keuntungan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa adalah tempat keuntungan. Orang-orang iman, orang-orang yang takwa, mereka mendapatkan tempat keuntungan, yaitu surga. Hadaiko, beberapa kebun. Wa'anaban, dan beberapa anggur. Di dalam surga banyak beberapa kebun dan banyak beberapa anggur. Artinya buah yang siap untuk dinikmati. Wa kawaiba, dan beberapa bidadari. Atroban yang setel-setel. Artinya umurnya sebaya. Umurnya sebaya. Dan di dalam surga orang-orang yang takwa disediakan bidadari-bidadari yang setel-setel, yang sebaya usianya. Saudara, kawaibah dalam bahasa Arab juga kawaib itu dari kata al-ka'bu, artinya mata kaki. Mata kaki itu adalah sesuatu yang menonjol. Artinya kawaib di sini adalah nawahid. An sudiyahunna nawahida lam yatadallaina li'annahunna abkarun aurubun atrabun fi sinin wahidatin. Jadi kawaib itu adalah bidadari yang perawan yang, mohon maaf, montok susunya. Perawan yang montok susunya. Dadanya montok dan kencang. Karena mereka masih gadis dan usianya usia remaja semua, usianya sebaya. Luar biasa, saudara. Di dalam surga kita disediakan bidadari yang begitu sangat menarik sekali bagi kita. Semoga kita semuanya bisa menikmatinya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna kumuso'ah lil jannah litabdua min ridwanillah wa inna sahabah latamurru bihim fatunatihim ya ahlal jannah mada turiduna an umtirakum hatta innaha latumtiruhum al-kawaib al-atrab. Nabi mengatakan bajunya ahli surga itu adalah baju keriduannya Allah. Sesungguhnya awan mendung melewati mereka dan menyeru pada mereka, wahai ahli surga, apakah yang ingin aku turunkan pada kalian? Aku akan menurunkan hujan. Sehingga awan itu menghujani mereka, gadis-gadis remaja yang usianya sebaya. Subhanallah. Inilah untuk orang-orang ahli surga. Bagaimana dengan orang-orang iman perempuan? Jangan khawatir, ibu-ibu, mbak-mbak. Jadi para orang-orang iman perempuan itu lebih cantik, lebih indah, lebih menawan, lebih mempesona daripada bidadari surga. Karena orang-orang iman perempuan menjadi ratunya bidadari. Karena bidadari surga itu tidak pernah merasakan beratnya merawat orang tua saat menjadi anak. Beratnya selalu taat pada suami saat menjadi istri. Dan beratnya mendidik anak suami saat menjadi ibu. Nah, orang-orang iman perempuan mereka semuanya pernah merasakan seperti itu. Maka bagi kaum wanita, perempuan-perempuan iman, bersyukurlah. Nanti kelak akan menjadi ratunya bidadari. Wakaksan, dan gelas dihakon yang penuh dengan arak. Dan disediakan di dalam surga gelas yang penuh dengan arak. Artinya minuman yang siap untuk dinikmati. La yasma'una, tidak mendengar mereka ahli surga. Fiha, di dalam surga. Tidak mendengar lagwan, pada lahan. Yaitu ucapan yang tidak ada manfaatnya. Atau ucapan yang menyakitkan hati. Enggak ada. Wala kidzaban, dan tidak ada saling mendustakan. Dan tidak ada dusta di dalam surga. Mereka orang-orang ahli surga, di dalam surga tidak mendengar ucapan-ucapan yang lahan, ucapan yang tidak ada manfaatnya, dan tidak ada kedustaan. Tidak saling mendustakan. Jadi hidupnya itu tentram, nyaman, nggak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, dan tidak ada saling mendustakan. Itulah hidup yang sangat nyaman, saudara. Hidup tidak ada ucapan yang menyakitkan hati, dan tidak ada saling mendustakan. Jazaan sebagai pembalasan mirrobika dari Tuhanmu Muhammad, atoan sebagai pemberian, hisaban yang banyak,
atau yang mencukupi, pemberian yang tak terhitung. Surga itu merupakan pembalasan dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Pemberian yang banyak, pemberian yang tak terhitung nilainya, tak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Allah itu Rabbis samawati, Tuhannya beberapa langit, wal ardi dan bumi, wa ma bainahuma dan apa-apa di antara keduanya langit bumi. Ar-Rahman, lagi dat yang maha penyayang. La yamlikuna, tidak memiliki mereka, minhu dari Allah, khitoban, ucapan atau alasan. Allah itu adalah Tuhannya beberapa langit dan bumi, dan Tuhannya apa-apa yang ada di antara langit bumi. Allah itu zat yang maha pengasih, maha pemurah. Mereka tidak mampu untuk beralasan, tidak memiliki alasan dari Allah. Mereka tidak mampu, maksudnya mereka malaikat, mereka manusia, mereka jin, tidak mampu beralasan dari Allah. Artinya tidak mampu berbicara. Tidak mampu berbicara di hadapan Allah. Yauma yakumu, pada harinya berdiri, sopo ar-ruhu, ruh, yaitu malaikat Jibril. Wal malaikatu, dan para malaikat, sofan, dengan berbaris. La yatakallamuna, tidak bisa berbicara mereka. Ila, kecuali man, orang, azina, yang memberi izin, lahu, padanya orang, sopo ar-Rahmanu, Allah yang maha Rahman. Waqala, dan berkata siapa orang, sawaban, pada yang benar. Pada harinya malaikat Jibril dan para malaikat berdiri dengan berbaris. Mereka tidak mampu untuk berbicara. Maksudnya mereka malaikat tidak mampu untuk berbicara di dalam mengusulkan Allah memberi syafaat, Allah memberi pertolongan. Kecuali orang yang oleh Allah diizini, orang yang diusulkan malaikat supaya ditolong oleh Allah, yaitu orang iman yang diizini oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Yang mana di saat mereka di dunia, mereka selalu berbicara dengan ucapan yang benar, yaitu kalimat tauhid, ucapan la ilaha illallah. Mereka selalu mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat itu, yaitu orang-orang iman. Dzalikal yaum, dzalika, demikian itu, al yaumu, hari, al haqu, yang hak. Kiamat itu hari yang hak, pasti terjadi. Faman, maka barang siapa, sya'a, yang menghendaki dia, menghendaki untuk iman, ittakhoda, maka mengambil dia, ila rabbihi, pada Tuhannya, ma'aban, pada tempat kembali. Barang siapa yang menghendaki untuk iman, maka dia mengambil tempat kembali kepada Allah. Artinya dia akan menempuh jalan kembali kepada Allah. Ini mansukh, nasihnya surat Al-Insan ayat 30. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Kalian tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika Allah menghendaki. Jadi orang-orang yang dikehendaki Allah lah yang bisa menempuh jalan kepada Allah. Inna, sesungguhnya kami Allah, iku andarnakum, menakut-nakuti kami Allah pada kalian. Maksudnya memperingatkan kami Allah pada kalian, orang kafir, azaban, pada siksaan qoriban, yang dekat. Maksudnya siksaan yang pasti terjadi. Kullu ma huwa atin qorib, karena segala sesuatu yang datang itu adalah dekat. Yaitu yauma yanduru, harinya melihat, sapa almar'u, seseorang, ma, pada apa-apa, qaddamat, yang mendahulukan, opo yadahu, tangannya seseorang. Wa yaqulu, dan berkata, sapa al-kafiru, orang kafir, ya laitani, alangkah baiknya aku, berharap aku, kuntu, ada aku, iku turoban,
menjadi tanah. Sesungguhnya kami Allah menakut-nakuti memperingatkan pada kalian orang kafir tentang siksa yang dekat, maksudnya siksa yang pasti terjadi. Yaitu pada harinya seseorang melihat apa yang dia telah kerjakan waktu di dunia. Dan di saat itulah orang kafir berkata, ya laitani kuntu turoba. Wahai, alangkah baiknya seandainya saya menjadi tanah. Saya berharap jadi tanah saja, tidak dibangkitkan. Karena dengan dibangkitkan seperti ini, pastilah mereka akan mendapatkan siksa api neraka. Mending menjadi tanah saja, hilang. Harapan mereka seperti itu. Tapi saudara, tentunya semua akan dipertanggungjawabkan. Surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Gorkon, dengan kasar, yaitu mencabut nyawanya orang-orang kafir. Wan-nasyitati, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Naston, dengan halus, yaitu mencabut nyawanya orang-orang iman. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan kasar, demi malaikat yang mencabut nyawanya orang iman dengan halus. Ini merupakan sumpahnya Allah atas nama makhluknya. Ini haknya Allah. Kalau kita tidak boleh sumpah atas nama makhluknya Allah. Kalau kita sumpah harus atas nama Allah. Dalam dua ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan antara cara mencabutnya malaikat pada nyawanya manusia. Kalau orang kafir itu dicabut dengan kasar. Kalau orang iman itu dicabut dengan halus. Perbandingan dalam surat Al-An'am ayat 93. Malaikat mencabut nyawanya orang kafir dengan kasar. Walau taro ididz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yaum tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat di dalam mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan kasar. Malaikat mencabut nyawanya orang iman dengan halus dalam surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulu al-jannah bima kuntum ta'malun. Ini menunjukkan bahwa malaikat di dalam mencabut nyawanya orang iman dengan halus. Dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan ketika orang iman akan meninggal dunia, nazala ilaihi malaikah minas sama bidul wujuh. Malaikat datang dengan berwajah yang putih. Ka'anna wujuhahum asyamsu. Wajahnya bersinar sebagaimana matahari. Dan malaikat membawa kafan dari kafan surga. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Wahanutun min hanutil jannah. Dan membawa parfum dari surga. Sampai pada akhirnya malaikat itu duduk di dekatnya orang yang akan meninggal. Orang iman yang akan meninggal. Kemudian kepalanya orang iman akan meninggal diberdirikan. Lalu malaikat berkata, Ayyatuhan nafsu at-thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah nyawanya orang iman menuju pada pengampunan Allah dan keridhaan dari Allah. Lalu nyawa orang iman itu fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min fisiko. Keluar ya bagaikan cucuran air dari wadah geriba. Keluarnya begitu mudah dan halus. Itulah keadaan nyawa orang iman ketika dicabut oleh malaikat. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman sampai husnul khotimah. Wasabihati, demi malaikat-malaikat yang menyeberang dari langit ke dunia. Sabhan, dengan menyeberang sungguh. Atau malaikat yang terbang. Sabhan dengan terbang sungguh. Jadi maknanya ada dua. Menyeberang atau terbang. Artinya malaikat yang terbang ke langit atau ke bumi. Ya tentunya dengan membawa perkaranya Allah. Fasabiqat, demi malaikat yang cepat. Maksudnya malaikat yang berlomba-lomba. Sabqon, dengan sungguh berlomba-lomba. Berlomba-lomba pada apa-apa yang diperintahkan. Misalnya menulis amalan, mencabut nyawa. Ini perintah Allah, mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan perintahnya Allah. Fal mudabbirat, demi malaikat-malaikat yang meramut atau mengatur amron pada perkara dunia. Yauma tarjufu. Udzkur yauma tarjufu. Ceritakan Muhammad yauma tarjufu, pada harinya goncang. Opo arrojifatu, yang menggoncang. Jadi tarjufu itu hari goncang. Yaitu
tiupan sangkakala yang pertama. Ceritakan Muhammad tentang harinya yang mengguncang, yaitu tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uha mengikut sertakan pada rojifah yang mengguncang, opo ar-rodifatu yang membonceng. Ar-rodifah yang membonceng atau yang mengiringi. Artinya tiupan sangkakala yang kedua. Setelah tiupan sangkakala yang pertama, kemudian diikuti atau disusul dengan tiupan sangkakala yang kedua. Kulubun beberapa hati, maksudnya hatinya orang kafir. Yauma idin pada hari itu, iku wajifatun takut. Hati-hatinya orang kafir pada saat itu ketakutan. Absaruha pandangannya beberapa hati, iku khosyiatun hina. Karena melihat siksa yang mengerikan. Matanya mereka sangat hina karena melihat siksa yang mengerikan. Yaquluna sama berkata mereka, A'inna adakah sesungguhnya kami iku lamarduduna, niscaya di orang-orang yang dikembalikan. Niscaya orang-orang yang dikembalikan. Fil hafirati di dalam kejadian yang asal. Fil hafirah maksudnya ke asal. Dan mereka orang-orang kafir sama berkata, apakah kami akan dikembalikan ke asal? Dihidupkan ke dunia lagi. Apakah kami akan dihidupkan lagi? Ini mereka berkata dengan menghina. Apakah ada bangkit dari kubur? Aidza kunna, adakah ketika telah ada kami, iku idzoman, tulang, beberapa tulang, nakhirotan yang busuk, maksudnya yang hancur. Apakah ketika kami sudah menjadi tulang yang hancur, apa yang mungkin bisa dihidupkan kembali? Ini penghinaan. Mereka tidak percaya adanya bangkit dari kubur. Qalu berkata mereka, tilka demikian itu, kembali hidup, idan ketika itu karrotun, kembali khosirotun yang rugi. Mereka berkata, kembali seperti itu berarti kembali yang rugi. Kalau demikian, ya tentunya pengembalian itu merugikan. Ini kata-kata penghinaan. Rugi no, begitu. Kalau memang begitu ya rugi no. Fa inna mahia, maka sesungguhnya rodifah. Iya, ini rujukannya kembali ke rodifah. Yang membonceng atau sangkakala yang kedua. Iku zajrotun, kejutan. Zajrotun kejutan atau pencegah. Wahidatun yang satu, maksudnya yang sekali. Sesungguhnya sangkakala yang kedua itu merupakan kejutan yang sekali, pencegah yang sekali. Itu tiupan sangkakala malaikat Israfil. Suara trompet atau sangkakala yang kedua ini ditiup sekali oleh malaikat Israfil. Faida, maka ketika itu mereka bisa hiroti di tanah lapang. Ketika itu mereka di tanah lapang, maksudnya di padang mahsyar. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, semua akan hidup kembali, berkumpul di padang mahsyar. Inilah keadaan kelak di hari kiamat. Hal adakah ataka datang padamu Muhammad opo hadis Musa, ceritanya Nabi Musa. Apakah sudah datang ceritanya Nabi Musa kepadamu Muhammad? Sudah kan?